Alhamdulillah ya, ini di tangan saya ada sebuah buku, judulnya Cina Kiasu atau Kiasi. Tamak hidup, takut mati. Ini sebuah buku karya daripada Firdaus Wong, yang mana buku ini juga bestseller. Ya, ini bercerita tentang apa nih, Firdaus Wong? Wow, buku ini... Ini bukan bercerita tentang kungfu ya? Bukan. Bukan. Buku ini dia bercerita tentang cara fikir orang Cina, orang Tionghoa. Kerana untuk kita berdakwah kepada orang Cina, kita kena faham dari mananya cara fikir orang Cina. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Jadi mereka memang otodidak ya? Iya. Otodidak di lapangan ya? Iya. Jadi dia berbeda mungkin sama Dondi kan? Yang kita ada buat workshop, kita ada buat pengkaderan dan sebagainya. Kalau saya dulu di yayasan kan memang karena kita ingin membuat orang yang bisa berdebat harus ada dokumennya. Ya, kalau mereka kan semuanya otodidak di jalanan, di taman gitu kan. Tak pakai kitab, tak pakai apa, udah pokoknya semuanya retorik mungkin ya. Iya, benar. Dan itu yang sangat penting sebenarnya. Nah sekarang Firdaus Wong di Malaysia sudah kaderisasi juga kan, sudah ada workshop segala macam kan. Sudah berapa orang yang sudah dilatih untuk menjadi pendakwah? Beratus juga. Dan mereka kemana? Mereka tidak jadi full time dakwah, tetapi mereka kemana-mana di perusahaan mereka, di kantor-kantor mereka. Tetapi kami ada street dakwah setiap hujung minggu. Contohnya bulan ini bulan Disember ya. Kalau bulan Disember, setiap bulan Disember kami ada mega street dakwah seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Jumlahnya lebih kurang dalam 400 pendakwah di seluruh Malaysia akan bergabung. Ya, di Kuala Lumpur saja dan Selangor kami ada 200 pendakwah. Mereka itulah yang kami latih. Dan mereka akan turun. Masya Allah. Nah, ketika seri dakwah itu lebih banyak mana orang yang datang untuk bertanya tentang Islam? Apakah campur Cina, Hindu, Buddha gitu campur atau? Yang ramai datanya turis. Turis. Oh, malah turis ya? Iya, orang Malaysia ni dia kalau mau bercakap pasal agama dia macam enggak mau. Enggak terlalu interest. Iya. Karena mungkin di Malaysia ini kan sebuah negara yang menjalankan syariat Islam ya, betul ya? Dia negara agama rasminya agama Islam, tetapi mungkin kerana politiknya, mereka rasa tak selesa untuk bercakap pasal agama. Jadi kalau di Malaysia tak boleh debat agama? Boleh, tetapi tidak sangat digalakkan. Dia tidak menjadi satu kebiasaan. Jadi itulah mungkin penghalang yang menyebabkan orang-orang Malaysia sendiri jarang nak datang berbincang dengan kami tentang agama di street dakwah. Tetapi dari sudut datang ke kantor-kantor kami, itu biasa. Mereka yang biasanya daripada mereka menonton video-video kami di media sosial ya. Datang. Jadi, mereka tonton, mereka message, kemudian mereka buat appointment, mereka datang. Baru diskusi di situ. Ya. Dan diskusinya banyak dan ramai juga dari diskusi itu yang kemudiannya masuk Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang diskusi tidak direkam. Sebab sekali lagi mereka nak privacy ya. Dia berbeda sama Indonesia. Saya difahamkan kalau Dondi enggak mau direkam, enggak mau dibantu. Ya enggak, tapi rekaman itu kita jamin tidak akan keluar ya, tidak akan dipublish tanpa persetujuan mereka. Tetapi rekaman itulah menjadi bukti kita sudah pernah berdiskusi dengan mereka, apa yang dibicarakan semua ada di video. Mungkin itu boleh jadi idea untuk kami juga buatnya di Malaysia. Nanti takutnya begini, misalnya ada orang datang konsultasi dengan Firdaus Wong, sudah bicara 2 jam, ketika di luar dia bilang, ada orang tanya, kamu sudah pernah kesana kan? Enggak, saya tidak pernah bicara dengan Firdaus Wong. Itu ada bukti videonya. Iya, benar juga. Ataupun mungkin dia kata, saya sudah bicara sama Firdaus Wong, dia sudah kalah sama saya. Itu mana buktinya? Videonya. Dia tidak boleh menjawab soalan saya. Itu penting. Saya kalau diundang orang podcast, saya bawa dia ikut rekam. Ya, walaupun saya tidak tayangkan di mana-mana, tetapi saya punya bukti bahwa saya pernah bicara podcast dengan siapapun. Begitu ya. Saya pernah nih, contoh, ini lawannya adalah orang atheist nih. Saya diundang podcast, yang hostnya orang Kristen, dia bawa tamu juga orang atheist, saya dari pihak Islam. Bicara 3 orang. Direkam total 1,5 jam.
Ya, 1 jam 30 menit. Ya. Yang publish di channel dia 51 menit. Baik. Tapi saya punya full recordnya. Ya. Nah, jadi ada apa-apa saya punya. Nih kalau mau nonton silakan datang. Lihat. Itu maksud saya. Jadi buat orang yang datang konsultasi ke Firdaus Wong harus direkam. Saya pernah ketika dipanggil ke stesen radio Cina, Tionghoa ya. Jadi saya kata boleh saya akan datang, tapi satu syarat dia. Syarat dia adalah saya nak bawa cameraman untuk record. Terus? Dan mereka benarkan. Nah itu. Nah mereka benarkan. Sebab saya kata saya mana tahu kamu keluarkan ataupun tidak. Betul. Barangkali kamu tekan button ketika saya bercakap. Betul. Walaupun waktu itu live, tapi barangkali kamu tekan button. Saya kata tidak. Nah itu. Ya, benar. Makanya kita juga harus punya bukti sendiri bahwa kita bicara dengan siapapun. Kalau memang itu dirasa penting, sebaiknya ada rekaman. Ya, ya. Tapi kita jamin kita tidak akan publish di mana-mana. Dia sesuatu yang menarik kalau di Malaysia. Kalau kita mau bicara tentang Malaysia. Malaysia ni, saya berjumpa dengan ramai orang Tionghoa dan mungkin orang India juga. Orang Tionghoa di Malaysia, mereka bilang mereka Buddhis, mereka Taois, mereka Confucius. Tapi sebenarnya bila kita berbicara, mereka hanyalah Buddhis atas nama Buddhis. Tapi dari sudut ajarannya mereka enggak tahu. Tak banyak tahu ya. Tak banyak tahu. Kalau itu sih saya rasa semua agama kebanyakan orangnya juga mungkin tidak tahu gitu. Iya. Jadi mereka apa yang kami belajar tentang 5 Pancasilanya dan sebagainya, ada yang pun tidak tahu. Sebagai Buddhis. Pasti begitu. Saya sendiri pun dulu sebagai mantan kafir, mantan Buddhis. Juga tidak tahu juga. Pun tidak tahu sehingga saya masuk Islam. Sekarang sebagai Muslim. Sudah masuk Islam 5 tahun juga nggak tahu rukun iman, nggak tahu rukun Islam. Jadi selepas masuk Islam, barulah saya belajar tentang agama Buddha. Oh gitu ya? Barulah saya tahu apa itu Pancasila. Oh gitu ya? Ya, 8 jalan utamanya dan gitu. Jadi di situ okey. Jadi bila saya berbicara dengan orang Buddhis tentang perkara-perkara gitu, ada yang kata enggak tahu, pernah dengar tapi enggak tahu. Ya. Dia tidak ada keyakinan di situ. Nah, sekarang gini. Kalau dari susunan atau jumlah populasinya di Malaysia kan otomatis kan majority Islam. Ya. Yang kedua apa? Yang keduanya adalah kalau kita lihat disebut sebagai agama Buddha. Oh Buddha. Sebab orang Tionghoanya kedua tertinggi. Orang Buddhisnya lebih kurang dianggarkan lebih kurang dalam 7 juta lebih. 7 juta lebih. Malaysia ada lebih kurang 33 juta. Jadi 7 juta lebih kurang dalam lebih kurang dalam berapa belas persen saja. Okey. Kemudian diikuti oleh orang India. Orang India ni tak semestinya Hindu, tapi mayoritasnya Hindu. Dan kemudian kita ada peribumi, orang dan agama-agama lain. Nah, Kristennya berapa persen? Kristiannya saya tidak ingat berapa jumlah sebenar, tetapi kalau ikut anggarannya lebih kurang ya, kurang lebih mungkin kita kata dalam 3 juta. 3 juta? Lebih kurang. Kurang lebih. Tetapi Kristiannya di Malaysia juga agak aktif. Nah, total penduduk Malaysia sekarang berapa? Yang saya tahu kali terakhir adalah lebih kurang 33 juta. 30 juta? Ya. Kurang lebih ya? Ya, kurang lebih. You tahu Kristen di Indonesia total berapa orang? Enggak tahu. 30 juta. Total Kristen di Indonesia sudah sama dengan total penduduk Malaysia berarti. Itu kurang lebih 13%. 13%. Sebab kalau Indonesia 220 juta ya penduduk ya. Enggak, 280 sekian juta. Oh, sudah tambah ya? Sudah. Oh, sebab kali terakhirnya saya ingat 220 juta. Ya, sekarang sudah 280 sekian juta, bahkan mungkin sudah lebih. Dari total 280 jutaan itu kan Islamnya 87,13%. Ya. Berarti kan kurang lebih 249 juta. Ya. Dari 249 juta ini juga kita sedih. Kenapa? Karena 72% kira-kira umat Islam di Indonesia belum bisa baca Quran. Sedih juga kan? Ya. Jadi ini juga tantangan juga buat dakwah kita di Indonesia. Ya. Saya mau kembali ke Firdaus Wong. 30 juta Kristennya di Indonesia. Sama dengan jumlah Malaysia. Iya, benar. Nah, maksud saya di Malaysia yang banyak Kristen kan di mana? Sabah kan ya kalau saya. Di Sabah Sarawak. Kalau pergi ke Sabah Sarawak, kita akan nampak sepanjang perjalanan kita akan nampak gereja sini, banyak gereja ya, kiri dan kanan. MRM ada cabang di sana? Tidak ada. Kenapa? Sudah ada yayasan Dondi. Saya kan di Indonesia, Sabah kan Malaysia. Tapi kalau Sabah Sarawak, kami tidak ada cawangan di situ. Dan kalau MRM hanya ada di Kuala Lumpur.
Oh, hanya di Kuala Lumpur. Kenapa kami buat begitu ya? Memang ramai yang tanya dan malahan ramai yang mau sponsor. Untuk membuka perusahaan, untuk membuka office-nya, kantornya di situ. Cuma kita lihat sebagai Muslim ya, Islam ini datang menyatukan. Nah, bayangkan ya, Don dia, kalau saya MRM mewujudkan cawangan di Sabah dan Sarawak, saya tak boleh berada di situ. Saya kena ambil orang yang untuk bekerja di situ. Tetapi saya tak boleh ambil orang biasa. Saya perlu mengambil orang yang sudah tahu tentang dakwah. Dan kalau orang yang sudah tahu tentang berdakwah, biasanya sudah sama organisasi yang lain. Jadi, adakah secara etikanya tak ada masalah? Profesional tidak ada masalah. Tapi, bukankah Islam itu datang menyatukan? Jikalau saya pergi ke cawangan itu, lalu, kamu Dondi sudah bekerja sama itu yayasannya, saya mau buka cawangan. Dondi, ayo, saya bayar kamu lebih, kamu datang. Jadi, bila saya buat begitu, organisasi lain jadi lemah. Saya mula, tapi sebenarnya kerja dakwah saya berkembang. Tak, sebenarnya saya sedang memecahkan kerja dakwah orang. Jadi, saya lebih suka kalau saya di Sabah dan Sarawak, kami bekerja sama dengan organisasi di Sabah dan Sarawak. Kami pergi ke negeri lain, sama juga. Kami dah pergi hampir 30 negara. Kami tak ada satu office pun, pejabat pun, kantor di setiap negara. Tapi apa kami buat? Setiap tempat kami pergi, kami bekerja sama dengan mereka. Supaya apa? Kita nak mereka bergabung. Contohnya ketika kami pergi ke Zimbabwe. Kami pergi ke Zimbabwe, kami kata kami akan datang. Kami tak mau satu organisasi. Kami mau organisasi Islam di sana bergabung. Akhirnya lebih kurang 70 lebih organisasi Islam di Zimbabwe. Mereka wujudkan FIDOS, Federation Islamic Dawah Organization of Zimbabwe. Masyaallah. Mereka bergabung untuk host kami. Masyaallah. Jadi apa yang berlaku? Bila kalau contohlah kami nak buat projek, kami bagi dana. Kami bukan bagi dana kepada organisasi A. Kami bagi kepada gabungan ini, semua boleh pakai. Dia tak bergaduh. Tetapi kalau kita pergi ke situ, kita bagi kepada organisasi A, yang lain-lainnya organisasinya tidak puas hati. Kenapa kamu bagi? Lalu projeknya ini mungkin bagus. Tetapi kerana mereka mau memboikot dia, jadi tak bagus. Mereka berpecah. Apakah itu yang kita mahukan? Tak maulah. Kita tidak Tapi kan Firdaus kan juga sudah melatih orang untuk berdakwah di MRM Kuala Lumpur. Maksud saya, orang-orang yang dilatih di sini suatu ketika juga dia harus bisa bekerja sama di tempat-tempat lain gitu maksud saya. Ada ya. Kami melatih di sini, kami juga pernah cuba terfikir untuk berkembang di tempat lain. Tetapi bila fikir hanya sekadar di Kuala Lumpur saja, di ibu pejabat kami, kerjanya tidak habis. Bertambah-tambah. Tidak cukup kaki tangan. Tidak cukup orang. Walaupun kalau di MRM kami ada berbelas hampir 20 kaki tangan. Itu pun tidak cukup. Tapi kalau ditanya kepada organisasi lain yang ada di Malaysia, organisasi dakwah, berapa staf mereka ada, barangkali mungkin seorang dua ada tu pun yang tak ada. 20 yang kami ada pun kira banyak. Tetapi pun tak cukup sebab bayangkan dengan medsos kami, social media kami, approach-nya ramai yang mau datang berbincang dan sebagainya. Banyak kerja mau dibuat. Jadi di MRM masih ada lowongan berarti? Ya? Masih ada lowongan? Lowongan maksudnya? Vakansi? Ada. Ada ya? Bolehlah nanti lah. Minta isi form ya nanti. Tapi fulusnya yang tidak ada. Vakansinya selalu ada. Tapi tapi saya tidak mampu ambil Dondi. Sebab peluang dakwah Dondi di Indonesia jauh lebih besar. Dengan kami. Tantangan kita juga banyak. Ya, sebab tu saya lebih suka kalau Dondi terus di sana. Alhamdulillah ya. Ini di tangan saya ada sebuah buku. Judulnya Cina Kiasu atau Kiasi. Tamak hidup, takut mati. Ini sebuah buku karya daripada Firdaus Wong. Yang mana buku ini juga bestseller. Ya, ini bercerita tentang apa nih Firdaus Wong? Wow, buku ini bukan bercerita tentang kungfu ya? Bukan. Buku ini dia bercerita tentang cara fikir orang Cina, orang Tionghoa. Kerana untuk kita berdakwah kepada orang Cina, kita kena faham dari mananya cara fikir orang Cina. Kiasu tu dalam bahasa Hokkien ya. Kiasu tu maksudnya takut kalah. Kiasinya takut mati. Ya. Jadi adakah mentaliti itu ada dan adakah mentaliti kiasu dengan kiasi itu bagus ataupun tidak? Jadi
dalam buku ini saya tulis tentang untuk memahami cara fikir. Kenapa lahirnya ideologi dan cara fikir orang Cina begitu. Apa pandangan orang Tionghoa terhadap orang Islam, terhadap orang bukan Tionghoa. Di situ kita kena faham. Jadi bila kita faham, maka mudahlah. Jadi dalam buku ini saya membincangkan tentang ajaran-ajaran dalam yang biasanya dianuti oleh orang Cina seperti Buddhismnya, Confucianismnya, malahan Yi Kuan Tao mungkin kali pernah dengar? Belum pernah. Yi Kuan Tao ini dia adalah ajaran dari Taiwan yang di mana di dalam tokongnya disembahnya Yesus, disembahnya Lao Tzu, disembahnya Kongfucu, disembahnya Buddha, disembahnya Nabi Muhammad SAW. Campuran gitu? Semuanya campur macam Bahai. Bahaism. Jadi dalam buku ini ada. Saya bincangkan semua tentang sejarahnya, tentang mitologi orang Cina, bagaimana dalam contoh kita, dalam Kristian ada kosmologinya. Islam pun ada kosmologinya. Apa pula kosmologi untuk orang Cina? Jadi di dalam itu ada kosmologinya juga. Bagaimana kepercayaan masyarakat Cina tentang pangku, tentang terbentuknya alam ini. Siapakah dewa-dewi mereka? Mungkin orang Islam kata, ini tidak ada kaitan dengan kita, kenapa mau belajar? Tapi kalau kita mau berdakwah dengan mereka, kita belajar cara fikir mereka. Dan cara fikir mereka itu yang menzahirkan cara bertindak mereka. Jadi di situ kita akan tahu, soalan biasa orang tanya saya, mungkin juga di Indonesia, kenapa orang Tionghoa lebih mudah memilih Kristen berbanding dengan Islam? Benar? Betul. Ya, jadi dalam buku ini juga saya jawab. Kenapa begitu? Dan ramai orang tidak tahu sebenarnya Bible berbahasa Cina, Tionghoa, yang paling tua dan kilang dia bermula di Malaysia. Di Malaysia? Iya. Gitu? Bukan di Cina? Bukan. Di Malaysia. Gitu? Di Melaka. Di negeri Melaka. Siapa yang translate dulu tuh? Itu lama sudah. Dia menjadi pusat untuk disebarkan Bible berbahasa Cina ke seluruh dunia. Jadi bisa jadi di Cina malah berasal dari Malaka? Barangkali. Bisa jadi, ya? Barangkali. Tetapi itulah pusatnya. Sebab kan dulu Malaysia dijajah British ya. Jadi British bukan sekadar membawa tentera. Mereka membawa tentera padri-padri mereka, pastor-pastor mereka untuk melakukan penginjilan. Ya, begitu. Masya Allah. Jadi ini sebenarnya bukunya nih untuk segmen tertentu ya. Untuk segmen khusus berarti ya? Tidak juga. Dia juga untuk kita memahami orang Tionghoa. Kalau orang yang tidak mau berdakwah tetapi dia mau memahami kenapa tetangganya begitu. Kenapa kawan Tionghoanya fikir begitu, buat begitu. Jadi buku ini untuk mereka faham. Untuk orang yang tak berdakwah pun mereka boleh beli. Dan mereka boleh baca untuk faham. Rupa-rupanya begitu. Dia bukan macam buku Kristen. Kalau buku Kristen ada akademiknya. Itu untuk kita yang mau berdakwah. Tapi kalau orang Muslim biasa, kenapa mau beli? Baik beli Sahih Bukhari. Ya. Tapi Masya Allah, ini sebuah penelitian yang cukup mendalam ya, terutama tentang orang Cinanya gitu ya, dan cara berpikirnya ya. Masya Allah ya, buat teman-teman yang mau memiliki buku ini bisa menghubungi kemana nih? Ya, boleh hubungi, tetapi ada edisi revisi. Kalau Bible-nya ada revisinya, saya pun ada. Cuma buku saya bukan kitab suci. Oke. Kirain Bible doang ada revisi, ternyata buku ini juga ada revisi. Iya, sebab bila kita ada sebab buku ini telah diterbitkan tahun lepas, bulan 11. Jadi bila ada informasi baru dan buku ini pun telah habis dijual, jadi kita kena update lah. Kita kena kemas kini revisinya. Edisi baru tetapi dengan tajuk yang baru. Dengan tajuk yang baru kerana mau masuknya ke dalam bookstore. Sebab kalau bookstore mereka tidak mau ambil sebab mereka kata ini terlalu Cina Kiasu tu tak bagus. Rubah judul ya? Iya. Sama saya juga di Indonesia begitu masalahnya. Iya. Mereka mau kata mau tukar judul. Kalau begini tidak boleh masuk. Sama di Indonesia juga ada penerbit bagus. Ya, mereka tertarik dengan buku saya, tertarik isinya, tapi tidak mau dengan judulnya. Habis apa judul mereka mau? Ya, yang umum lah begitulah. Ya, buku saya Bible Expose. Takut mereka. Habis itu mereka mau apa? Nggak tahu lah. Saya bilang, saya kan ada volume 1 dan selanjutnya. Iya. Kalau saya rubah judulnya,
orang nanti lupa ini volume berapa nih gitu. Iya, benar. Takutnya gitu. Ya. Sudahlah, belum deal. Jadi juga bilangnya volume kedua akan keluar. Insya Allah keluar, insya Allah ya. Saya juga sedang tulis, sudah selesai sebenarnya saya tulis buku lain tentang judulnya siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di Bible. Menarik itu. Saya tidak mau tebal-tebal. Ini kalau segini ini buku berat nih kalau segini nih ya. Ini hampir 500 halaman ya. 500 halaman. Saya tulis kurang lebih 150 halaman aja. Ya. Ringan gitu. Iya. Orang bisa bawa-bawa gampang gitu lah. Dan itu cukup bagus untuk dipakai berdakwah, untuk perang pemikiran. Iya, iya. Nah, itu. Ini buku keberapa nih, Firdaus Wong? Ini buku yang kedua. Yang pertama? Buku pertama pun apalagi Cina mau, tentang Cina juga. Yang ini adalah yang lebih dulu 200 muka surat, yang ini 500 halaman. Masya Allah. Dulu juga tentang Cina, tapi yang ini penambahan. Ya, penambahan. Jadi lebih dalam lagi nih ya. Ya, tetapi selepas ini insya Allah ada beberapa lagi proyek-proyek buku yang saya mau buat. Masya Allah ya. Jadi seorang Firdaus Wong yang dulu masuk Islam 5 tahun masih belum tahu rukun iman, rukun Islam. Jangan diulang. Sekarang sudah menjadi penulis buku yang bestseller, Masya Allah. Dan juga seorang pemimpin dari sebuah organisasi MRM yang kiprahnya ternyata nggak main-main ya, sampai ke 30 negara, Masya Allah. Jadi ini kita juga boleh simak bagaimana dakwah MRM 2.000 orang. Ya, 2.000 orang kurang lebih di Malaysia telah memeluk agama Islam, Masya Allah. Itu nanti kalau di sana jangan lupa ya cari saya. Di mana? Di sana. Di Indonesia? Enggak deh, di sana. Sama juga kalau Dondi berada di situ dulu juga cari saya. Insya Allah ya, nanti kita cari-cari ya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Mungkin ada pesan buat pemirsa Donditan. Ini kan dari Malaysia nih. Kalau ini saya Wong, saya setan. Mohon pesan-pesannya. Pesan-pesannya kalau untuk Muslim ya, pesan-pesannya untuk Muslim adalah sama-sama kita membantu sahabat kita Dondi untuk berdakwah, menyebarluaskan dakwah di Indonesia, kerana cabaran dunia semakin besar. Mungkin barangkali kita fikir kita sedang membantu Dondi, tetapi sebenarnya bukan. Kerana apa yang Dondi sedang buat ini sedang membantu kita dan generasi akan datang. Barangkali selepas Dondi tiada, saya tiada, apa yang tinggal adalah legasi kita. Video-video kami, ya, hasil penerusan kami, dan itulah yang mungkin akan membentengi akidah anak-anak kita. Ya, jadi untuk Muslim, jikalau kita tidak mampu berdakwah seperti Dondi, saya sarankan kalian untuk menjadi donatur kepada yayasannya untuk mengembang luaskan dakwah di Indonesia dan seantero Nusantara begitu. Ya, dan mungkin untuk yang belum Muslim, saya panggil belum Muslim ya. Sama, saya juga panggilnya belum Muslim. Insya Allah jadi Muslim. Insya Allah. Ya. Dia gitulah. Kamu mau saya panggil kamu goblok ataupun kamu belum pandai? Janganlah. Tidak elok kan kita panggil belum pandai. Ya. Jadi untuk yang belum Muslim, ya, kami sebagai Muslim tidaklah memaksa sesiapa untuk memeluk Islam. Tetapi kenapa ramai yang bertanya kepada kita, kenapa kamu mau kacau agama orang? Tidak, kami tidak mau kacau agama orang. Agama kami suruh kami kasih sayang. Jadi bila agama kami suruh kasih sayang, dan Nabi Muhammad SAW sebut, kamu tidak masuk syurga yang kami mau masuk, sehingga kami beriman, dan kami tidak dikira beriman, sehingga kami mencintai untuk saudara kami, apa yang kami cintai untuk diri kami. Kami cinta mau ke syurga, kami juga cintakan syurga untuk kalian. Jadi kami berharap sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman yang masih belum Muslim ini, berilah peluang kepada diri untuk mengkaji, membaca Quran. Jikalau kamu suka dengan kebenaran, terima. Jikalau kamu tidak suka dengan kebenaran, itu hak kamu untuk tidak terima. Tetapi sekurang-kurangnya kamu telah menjalankan tugas, saya telah menjalankan tugas untuk memberitahu. Jadi begitulah. Masya Allah. Jadi buat kita juga berbicara kepada orang-orang yang belum Muslim, tenang aja, hidayah milik Allah, bukan dari kita. Iya, benar. Udah selesai ya? Iya. Kita hanya menyampaikan. Benar. Mereka mau mendapat hidayah atau tidak, itu izin daripada Allah SWT. Benar. Masya Allah. Benar. Baik, terima kasih banyak Firdaus Wong. Terima kasih banyak. Ya. Insya Allah kita akan bergabung ya. Insya Allah, saya tunggu Firdaus Wong ke Jakarta ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Saya juga tadi ngobrak-ngabrik perpustakanya Firdaus Wong. Masya Allah, ternyata bukunya lebih banyak daripada saya. Ya, jumpa lagi. Nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.